Kembali bersama saya Baron Satria Yuda, narator fiksi dalam channel Proud Indonesia. Sesuai judul, saya akan membahas beberapa tokoh dari Indonesia yang pernah muncul dalam cover majalah Time. Majalah Time merupakan majalah asal Amerika yang menjadi pelopor majalah edisi mingguan. Majalah dengan ciri khas garis tepi merah ini didirikan oleh Brito Hayden dan Henry Luce. Mereka berdua merupakan rekanan kerja sejak di Yale Daily News. Majalah Time juga salah satu media paling berpengaruh dan prestisius di dunia. Mereka yang muncul di sampul majalah Time dianggap isu paling penting internasional. Sejak edisi pertama kali diluncurkan pada 3 Maret 1923, Time sudah memasang beberapa tokoh besar Indonesia sebagai sampulnya. Kisah mereka diulas karena terpilih sebagai tokoh dan keberhasilannya dalam sejumlah bidang. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno diangkat menjadi sampul majalah Time pada 23 Desember 1946. Soekarno ditampilkan dengan lukisan tangan. Ia digambarkan sedang berteriak menggelorakan kemerdekaan Indonesia dengan latar belakang sejumlah tangan pejuang sedang menegakkan tiang bendera merah putih. Pada 10 Maret 1958, beliau kembali menjadi pilihan majalah Time. Kali ini Soekarno diangkat seputar perannya memimpin Indonesia sebagai salah satu negara yang sukses bangkit dari penjajahan Belanda selama 350 tahun. Mengenalkan demokrasi serta menyatukan keragaman suku, agama, ras, dan golongan. Berikutnya adalah Presiden Soeharto, menjadi sampul Time pada 15 Juli 1966. Meski belum menjadi presiden, beliau diangkat karena perannya dalam meruntuhkan paham komunis di Indonesia. Dalam sampul tersebut, Soeharto digambarkan tersenyum dengan seragam militer kebesarannya, serta tagline Indonesia, the land, the communist, lost. Lalu ada presiden ketiga B.J. Habibie, menghiasi sampul Time pada 1 Juni 1998, 10 hari setelah pelantikannya, dengan judul Habibie Takes Charge. Sesuai judulnya, tampilan sampul Presiden Habibie diambil saat Presiden Soeharto melepaskan jabatannya dan diserahkan kepada Pak Habibie. Digambarkan dalam sampul tersebut, Presiden Habibie sedang tercenung dengan latar belakang Presiden Soeharto yang blur. Presiden keempat Abdurrahman Wahid dan kelima Ibu Megawati Soekarno Putri ditampilkan bersamaan dalam Time edisi 6 Agustus 2001. Time memberi judul Fade Out, Fade In, menyusul lengsernya Presiden Gus Dur yang baru memerintah kurang dari 2 tahun dan dilanjutkan Ibu Megawati. Sebelumnya kedua tokoh ini pernah menjadi sampul Time untuk pertama kalinya pada 1 November 1999 dengan judul Indonesia Ken Wahid and Megawati Heal a Divided Nation. Berikutnya adalah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, tampil di sampul Time pada 24 Januari 2005 dengan judul We Are Grateful. Hal ini mengacu pada peran beliau dalam menjembatani bantuan internasional dan tantangan Aceh setelah dilanda tsunami pada Desember 2004. Berikutnya adalah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam sampul tersebut, Time memasang wajah Presiden Joko Widodo dengan tampilan close up dengan judul besar A New Hope. Di bawahnya tertulis Indonesia Presiden Joko Widodo is a force for democracy. Edisi Jokowi ini diterbitkan pada 27 Oktober 2014, seminggu setelah beliau dilantik menjadi presiden. Selanjutnya adalah Virjiawan Listanto, atau dikenal dengan sebutan Iwan Fals. Dalam cover majalah ini dimunculkan dengan tulisan Asian Heroes. Iwan Fals merupakan legenda hidup musik Indonesia. Beliau menjadi cover majalah Time edisi 29 April 2002. Iwan Fals dinobatkan sebagai salah satu pahlawan Asia oleh Time karena pengaruhnya dan perjuangannya dalam menyuarakan suara hati rakyat kecil.
Wajah Iwan Fals yang penuh harapan terpampang di cover Time dengan gitar di sisinya. Selain Iwan Fals, ada seorang seniman Indonesia lain yang dijadikan sampul majalah edisi pahlawan Asia, majalah Time. Dia adalah Christine Hakim. Christine merupakan aktris Indonesia yang track recordnya sudah diakui oleh dunia. Dia menjadi sampul majalah edisi 28 April 2003 atau setahun setelah Iwan Fals. Itulah beberapa tokoh Indonesia yang muncul pada cover majalah Time, majalah terkemuka dengan pemberitaan yang kredibel. Sekian, terima kasih. Bangga Indonesia.